Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi terakhir di mata kuliah statistika, pengujian hipotesis dua populasi. Parameter pengujian yang sudah kalian pelajari itu ada rata-rata, kemudian ada proporsi, dan ada varian. Nah, di sini karena kita itu punya dua populasi, maka kita itu mengamati perbedaan di antara kedua populasi tersebut. Jadi ada perbedaan kedua populasi rata-rata, perbedaan proporsi, dan juga rasio varian. Maksud dari rasio varian itu seperti apa? Berarti varian populasi pertama dan varian populasi kedua. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau perbedaan rata-rata itu berarti perbedaan rata-rata antara rata-rata populasi 1 dikurangi dengan rata-rata populasi 2. Kemudian untuk perbedaan proporsi berarti P1 dikurangi dengan P2. Dan untuk rasio varian berarti adalah varian 1 dibagi dengan varian 2. Ini adalah contoh dua populasi independen. Yang pertama itu adalah kita pengen menguji kira-kira ada perbedaan antara rata-rata pendapatan rumah tangga dari dua kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Kemudian yang kedua, petugas administrasi pendaftaran mahasiswa baru ingin membandingkan nilai rata-rata ujian nasional calon mahasiswa yang berasal dari SMA kota dan SMA dari desa. Contoh dua populasi related atau saling berhubungan ya. Untuk yang pertama, produsen Nike ingin melihat perbedaan kekuatan dan ketahanan dua bahan dasar. Bahan tipe 1 digunakan di sepatu sebelah kanan dan tipe 2 di sepatu sebelah kiri. Jadi kedua bahan ini memiliki relasi ya, atau memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian misalnya lembaga les bahasa Inggris ingin membandingkan rata-rata nilai tes TOEFL, skor siswa sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan TOEFL. Jadi intinya itu adalah satu siswa itu dia menghasilkan dua data, yaitu data nilai sebelum TOEFL dan data setelah mengikuti TOEFL. Itu maksudnya saling berhubungan antara data satu dengan data yang lain. Berikut adalah pengujian hipotesis yang akan kalian lakukan ya. Untuk dua populasi, pengujiannya itu ada pengujian rata-rata. Nah, pengujian rata-rata itu kita bisa menguji dengan menggunakan uji Z atau uji T. Kalau uji Z itu jumlah sampelnya besar, kalau uji T itu jumlah sampelnya kecil. Dan ada juga uji T yang berpasangan. Ini ya. Nah, uji T berpasangan itu seperti apa? Seperti yang kasusnya tadi tes TOEFL itu, bahwasannya satu orang itu bisa memiliki dua data. Kemudian untuk pengujian selanjutnya adalah pengujian yang berkaitan dengan proporsi. Proporsi ini dilakukan pengujian uji Z ya. Kemudian untuk varians uji F. Nah, ini bedanya. Kalau misalnya kita menguji satu populasi, kita itu menggunakan uji chi-square. Tapi kalau uji varians dua populasi, kita menggunakan uji F. Oke, ini adalah distribusi samplingnya. Misalnya untuk populasi pertama, kita memilih sampel secara acak, yaitu N1, dan kita ingin mengetahui kira-kira rata-rata dari sampel acak itu berapa ya. Nah, kalau yang namanya populasi, karena jumlahnya sangat besar ya, maka kita itu bisa menggambarkan dengan menggunakan kurva distribusi normal, di mana nilai tengahnya ini adalah rata-rata dan gemuk atau kurusnya kurva ini ditentukan oleh besaran dari nilai standar deviasi. Itu. Kemudian ada populasi kedua. Nah, populasi kedua ini kita ngambil sampel acak. Berarti kalau sampelnya dari populasi 2 kita tuliskan N2 dan kita hitung nilai rata-ratanya yaitu X2. Nah, distribusi samplingnya itu bagaimana untuk mengamati perbedaan kedua rata-rata? Ya udah tinggal dijadikan satu seperti ini ya.
Jadi kalau dijadikan 1 ini berarti mu1 dikurangi dengan mu2. Oke ya. Nah, ini jangan lupa juga kita harus menghitung X1 bar dikurangi X2 bar untuk setiap sampel. Perbedaan rata-rata untuk dua populasi independen dengan sampel yang besar. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau sampel besar kita pasti menggunakan uji Z. Asumsi dan interval kepercayaan. Asumsi yang kita gunakan dalam pengujian rata-rata dengan sampel yang memiliki jumlah yang sangat besar, maka kita asumsikan sampel independen dan acak. Kemudian sebarannya itu normal dengan N1 dan N2 ini harus lebih besar dari 30. Nah, kalau kurang dari 30 berarti kita menggunakan uji T. Kemudian untuk menghitung interval kepercayaannya kita masukkan seperti ini ya. Nilainya berarti X1 bar dikurangi X2 bar plus minus Z pada alfa per 2 dikalikan dengan akar varian 1 dibagi N1 ditambah varian 2 dibagi dengan N2. Gitu. Nah, ini contoh dari sampel besar ya. Misalnya kalian itu adalah seorang analis keuangan untuk dari sebuah perusahaan ya. Kemudian kalian tuh ingin mengestimasi perbedaan dari saham yang dimiliki oleh kedua perusahaan. Jadi ada NYSE dan Nasdaq. Ini numbernya, ada sampelnya ada 121, untuk yang Nasdaq 125. Kemudian ini adalah rata-ratanya dan ada standar deviasinya. Nah, kalian disuruh atau diminta untuk mencari interval kepercayaan 95% dari perbedaan rata-rata yang dihasilkan untuk setiap ini ya, untuk setiap saham ini ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah kita harus melihat dulu number of sample. Kira-kira sampelnya ini lebih besar dari 30 atau tidak. Karena dia lebih besar dari 30, berarti kita sudah tahu bahwasannya kita akan menggunakan uji Z. Nah, ini ya. Jadi ini itu adalah perhitungannya. Kan kita tadi sudah punya rumus seperti ini, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Nah, setelah itu loh, ini kok cuma satu gini, tapi kok di sini bisa keluar 2 angka. Nah, itu ya. Gimana caranya? Jadi nilai ini itu sebenarnya adalah sudah mengandung nilai tinggi dan nilai rendah. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita pengen menghitung interval kepercayaan, berarti nilai tersebut itu berada di antara kedua nilai terendah dan nilai terbesar. Kalau nilai terendah berarti 3,27 dikurangi 2,53 dikurangi 1,96 bla bla bla. Itu menghasilkan nilai 0,43. Nah, untuk menghasilkan nilai 1,05 berarti 3,27 dikurangi 2,53 ditambah 1,96 bla bla bla. Seperti itu ya. Hipotesis perbedaan rata-rata untuk dua populasi yang independen. Oke, ini ada dua hipotesis, ada H0 dan HA. Misalnya itu adalah kita melihat hipotesisnya itu tidak terdapat perbedaan. Itu ya. Maka untuk hipotesis H0-nya, mu1 minus mu2 sama dengan 0. Kok bisa 0 itu dari mana? Kayak gitu ya. Nah, kalau 0 itu berasal dari pernyataan tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, berarti rata-rata 1 dan rata-rata 2 itu adalah sama. Kemudian untuk HA-nya berarti kita kasih pernyataan yang berkebalikan dengan H0. Berarti mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Untuk berikutnya, misalnya rata-rata populasi 1 lebih besar dari rata-rata populasi 2. Nah, berarti H0-nya adalah mu1 minus mu2 lebih besar sama dengan 0. Untuk HA-nya ini berarti kebalikannya. Berikutnya, populasi 1 kurang sama dengan populasi 2. Berarti mu1 minus mu2 kurang sama dengan 0. Untuk HA-nya berarti kebalikan dari pernyataan H0. Nah, kalian harus hati-hati dalam menyusun hipotesis ini. Nah, kapan sih kita memakai no difference? Kapan kita memakai lebih besar? Kapan kita memakai lebih kecil? Nah, itu adalah tergantung dari soal ya.
tergantung dari penelitian yang akan kalian lakukan. Oke, ini untuk uji statistik mu1 dikurangi mu2. Uji statistiknya kita menggunakan uji Z karena sampelnya lebih besar dari 30. Nah, kita masukkan ke dalam nilai ini ya. Nah, di sini kalian amati kok ada dua rata-rata ya. Yang satu ada X1 rata-rata dan yang dua ada mu. Ini kan maksudnya rata-rata semua. Bedanya apa? Nah, bedanya di sini. X1 bar itu berarti adalah rata-rata milik sampel. Sampel itu adalah anggota yang diambil dari populasi. Nah, kalau mu1 itu adalah rata-rata dari populasi. Nah, untuk contoh hipotesisnya, nah dari data yang sudah kalian dapatkan tadi, kalian menanyakan kira-kira ada perbedaan nggak ya di rata-rata dari hasil kedua saham itu, misalnya seperti itu ya, dengan alfa sama dengan 0,05. Oke, karena yang ditanyakan itu terdapat perbedaan atau tidak, berarti kan ini suatu pernyataan yang punya dua arti ya. Kira-kira populasi 1 bisa lebih besar atau bisa juga lebih kecil dari populasi 2. Jadi karena ini tuh mengandung dua pernyataan atau mengandung dua sisi, maka itu untuk H0-nya kita menggunakan tanda sama dengan. Nah ini ya. H0-nya berarti mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0, atau bisa kita tuliskan mu1 sama dengan mu2, dan HA-nya mu1 dikurangi mu2, tidak sama dengan 0. mu1 tidak sama dengan mu2. Kemudian alfanya kita punya 0,05 dan N1-nya 121, N2-nya 125. Oke, kemudian nah kita bikin daerah penolakannya. Daerah penolakannya itu kita acu dari hipotesisnya. Karena kita punya dua sisi ya, dua sisi pada pernyataan H0, jadi pernyataannya itu bisa lebih besar atau bisa lebih kecil, maka kita perlu membagi nilai 0,05 ini dengan 0,025. Jadi yang warna ungu ini merupakan penolakan H0. Nah ini ya. Nah, nilai ini dibatasi oleh minus 1,96 untuk yang sisi sebelum 0, dan setelah 0 itu adalah 1,96. Oke, untuk penjelasan bagaimana cara mencari minus 1,96 ini, kalian bisa lihat di materi saya sebelumnya ya, jadi saya tidak perlu mengulang lagi. Nah, untuk pengujian tes statistiknya kita masukkan nilainya. Rata-rata yang pertama tadi ada nilai 3,27 dan rata-rata yang kedua adalah 2,53. Nah, dikurangi dengan 0. Nah, 0 ini dari mana? 0 itu tadi kan hasil dari mu1 dikurangi dengan mu2. Nah, pada soal ini kita tuh mengasumsikan, karena kita bertanya-tanya tentang ada perbedaan atau tidak, berarti mu1 dikurangi mu2 itu nilainya adalah sama dengan 0. Jadi kita masukkan 0 di sini. Kemudian dibagi dengan akar standar deviasi ya. 1,698, ini adalah variansnya. 1,698 dan 1,353. Kemudian dibagi dengan jumlah sampelnya. Nah, kita dapatkan nilainya itu adalah plus 4,69. Oke, dari nilai sini coba kalian lihat di grafiknya ini. Kira-kira 4,69 itu masuk ke dalam daerah penolakan atau daerah tidak ditolak. Oke ya, ternyata 4,69 ini berada di daerah warna ungu ini karena nilainya lebih besar dari 1,96. Sehingga reject H0 pada tingkat alfa sama dengan 0,05. Berarti kesimpulan akhirnya itu adalah kita itu memiliki cukup bukti untuk menolak H0 di tingkat signifikansi 5%. Atau bisa kita jabarkan bahwasannya terdapat perbedaan pada bagi hasil NYSE dan Nasdaq. Seperti itu ya. Berikutnya, misalnya kalian itu adalah seorang pengamat ekonomi untuk Departemen Pendidikan. Nah, kalian itu disuruh untuk mencari tahu kira-kira terdapat perbedaan pada biaya yang dibutuhkan oleh seorang siswa di SMA yang berada di perkotaan dan di SMA yang berada di daerah terpencil atau pedesaannya. Nah, kalian dapatkan datanya, numbernya nih, jumlah sampelnya itu untuk yang urban ada 35 dan ruralnya ada 35. Kemudian rata-ratanya sekitar nih ya, 6012, untuk yang ini 5832, dan
ada juga data tentang standar deviasi. Yang ditanyakan kira-kira terdapat perbedaan atau tidak dari rata-rata populasi. Nah, ini dia menggunakan level tingkat signifikan 0,1. Oke, hal yang kalian amati di sini adalah yang pertama jumlah sampel, kalian lihat. Nah, jumlah sampelnya itu ternyata lebih besar dari 30. Kalau lebih besar dari 30 berarti kita menggunakan uji Z. Oke ya. Nah, hipotesisnya berarti untuk H0 μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0. Untuk HA-nya kebalikan dari pernyataan H0. Jadi kita menggunakan tanda tidak sama dengan. Nah, kenapa sih kok hipotesisnya seperti ini? Karena sesuai dengan pernyataan kita, pertanyaan kita. Jadi kan kita bertanya-tanya kira-kira ada perbedaan nggak ya antara kedua populasi siswa di desa dan siswa di kota. Karena perbedaan tersebut memiliki dua makna, bisa kurang dari atau bisa lebih dari, maka kita tuliskan sama dengan. Kemudian alfanya 0,1, N1-nya 35, N2-nya 35. Oke, berikutnya kita gambarkan dulu grafik distribusi normal. Nah, seperti ini ya. Karena ini merupakan pernyataan dua sisi, maka 0,1 ini perlu dibagi dua. Ada 0,05 dan ada 0,05. Nah, kemudian kalian cari batasnya. Untuk yang sisi sini berarti minus 1,645 dan sisi yang sini adalah 1,645. Untuk pengujian tes statistiknya kita masukkan angka-angkanya ya. Seperti yang saya sudah tunjukkan di slide sebelumnya. Kemudian kita dapatkan nilainya adalah plus 1,36. Oh ya, sampai sini saya mau kasih ini ya, mau kasih tanda penting bahwasannya untuk menghitung uji Z ini yang kita perlukan di sini itu adalah nilai varians gitu ya. Nah, kalau kita punya standar deviasi aja ya berarti standar deviasi itu harus dikuadratkan. Kenapa saya perlu mengingatkan ini? Karena memang banyak mahasiswa itu yang sering salah di sini. Jadi mereka langsung memasukkan aja angka standar deviasinya. Padahal bukan itu. Padahal yang kita perlu masukkan itu adalah nilai dari varians. Oke, kemudian kita lihat nilai plus 1,36 ini masuk ke dalam daerah penolakan atau daerah yang tidak menolak 0. Nah, ternyata 1,36 ini berada di daerah yang warna putih ini. Berarti H0-nya itu gagal ditolak. Ini ya. Nah, conclusionnya berarti apa? Berarti kita tidak punya bukti untuk menolak H0 pada tingkat signifikansi 10%. Jadi, itu menunjukkan bahwasannya pengeluaran biaya pendidikan di SMA perkotaan dan pedesaan itu sama atau tidak terdapat perbedaan. Oke, ini adalah soal latihan yang perlu kalian kerjakan di rumah. Nah, berikutnya perbedaan rata-rata dua populasi independen dengan menggunakan sampel yang kecil. Kalau kita punya sampel yang kecil, maka pengujiannya itu adalah pengujian T. Nah, ini adalah skemanya ya. Jadi kita masih di pengujian rata-rata, tapi kita memiliki sampel yang kecil. Jadi kalau kita punya sampel yang kecil, kita tidak boleh menggunakan uji Z, harus menggunakan uji T. Asumsi dan interval kepercayaan. Asumsinya adalah sampelnya itu independen dan acak, kemudian populasinya mendekati sebaran normal dan varian populasinya itu adalah sama. Interval kepercayaannya seperti ini ya. Jadi di sini ada X1 minus X2 rata-rata plus minus T alfa per 2 akar SP kuadrat dikalikan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, SP kuadrat itu apa? SP kuadrat itu adalah rumus yang di sini nih ya. Berarti N1 dikurangi 1 dikalikan standar deviasi milik sampel pertama dikuadratkan ditambah N2 minus 1 dikalikan standar deviasi sampel kedua dikuadratkan dibagi dengan N1 tambah N2 dikurangi dengan 2. Oke, nah ini ya, misalnya sama seperti yang tadi ya, sistem bagi hasil dari saham itu dari kedua badan NYSE dan Nasdaq. Nah, cuma ternyata number yang kita amati itu jumlahnya lebih sedikit, yaitu 11 untuk NYSE dan Nasdaq adalah 15. Nah, dengan mengasumsikan populasinya itu berdistribusi normal, kira-kira berapa sih interval kepercayaan 95% untuk
perbedaan rata-rata dari kedua badan tersebut. Nah, ini adalah jawabannya ya. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita coba hitung dulu nilai DF-nya. DF itu dihitung dengan menggunakan rumus N1 tambah N2 dikurangi 2. Kok bisa sih dikurangi 2? Sebenarnya degree of freedom itu adalah sampel dikurangi dengan 1. Karena kita punya 2 sampel, makanya 2 sampel ini dikurangi dengan 2. Kemudian kita cari juga nilai T-tabelnya. T-tabel dari alfa 0,025. Kemudian kita hitung SP-nya ya, SP kuadrat. Nah, angka-angka itu kita masukkan ke dalam rumus interval kepercayaan. Nah, ternyata hasilnya itu adalah perbedaan kedua populasi itu berada di antara minus 0,26 dan 1,74. Oke ya, nah ini itu adalah uji T statistik atau rumus dari T hitung ya. Ini sama seperti yang sebelumnya. Oke, nah kemudian di sini kita disuruh mencari ini untuk disuruh menguji hipotesis kita ya. Kira-kira ada nggak perbedaan di antara rata-rata hasil yang diperoleh dari NISE dan Nasdaq? Nah, berarti kita susun H0 dan HA-nya adalah kita menggunakan menggunakan tanda sama dengan. Kemudian alfanya 0,05, DF-nya berarti nilainya adalah 24. Kemudian kita buat grafiknya ya. Nah, karena ini tuh adalah dua sisi, maka alfanya ini dibagi dua. Berarti yang sini adalah 0,025, kemudian yang sebelah sana juga 0,025. Nah, nilai ini itu berada di range minus 2,064 dan 2,064. Kemudian kita hitung nilai SP kuadratnya. Kita dapatnya nilai seperti ini ya, 1,489. Nah, kita masukkan ke T hitungnya, 1,53. Nah, kemudian dari sini kalian coba cek kira-kira 1,53 ini masuk ke dalam daerah penolakan atau daerah penerimaan H0. Nah, 1,53 ini ternyata masuk ke dalam daerah yang gagal menolak H0. Sehingga kita punya keputusan bahwasannya H0 gagal ditolak. Kemudian untuk kesimpulannya, tidak cukup bukti untuk menolak H0 pada tingkat signifikan 5%. Sehingga bisa kita katakan bahwasannya tidak terdapat perbedaan antara bagi hasil NISE dan Nasdaq. Ini adalah perhitungan uji T dengan menggunakan Minitab. Ini ya, di sini sudah saya tuliskan cara-caranya. Yang perlu kalian amati di sini adalah cara kita memasukkan datanya itu berbeda dengan yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita hanya memasukkan satu populasi saja, tapi kalau di minggu ini kita masukkan dua populasi. Sama ya seperti minggu lalu, kita tinggal input-input datanya. Dan kalau kalian sudah menggunakan Minitab, kalian tidak perlu melakukan cara manual atau tidak perlu mencari nilai T tabel, kita langsung melihat dari nilai p-value-nya. Nah, nilai p-value ini kita bandingkan dengan nilai alfa. Ini adalah soal latihan yang mungkin bisa kalian kerjakan di rumah ya. Berikutnya perbedaan rata-rata dua populasi berpasangan sampel kecil. Oke ya, berarti kita akan belajar tentang uji T berpasangan. Nah, maksudnya itu gimana sih? Maksudnya itu adalah kita ingin membandingkan rata-rata hitung dua populasi. Bisa berpasangan, bisa juga sifatnya itu adalah lanjutan sebelum atau sesudah. Kemudian yang kedua, mengurangi variasi masing-masing subjek. Asumsinya adalah perbedaan sampel acak, kemudian kedua populasi terdistribusi normal. Nah, ini ya tabel pengambilan data. Karena kita melakukan uji berpasangan, jadi kita punya dua kelompok data. Misalnya kalau yang kayak tadi ya tes bahasa Inggris, berarti kelompok 1 kelompok sebelum mengambil les bahasa Inggris. Kemudian grup 2 berarti nilai kelompok yang sudah mengambil les bahasa Inggris. Ini ya, jadi ada observasi, ada grup 1, grup 2 dan nilai perbedaannya. Nah, nilai perbedaan ini apa? Nilai perbedaan ini itu adalah perbedaan nilai antara grup 1 dikurangi dengan grup 2.
Untuk interval kepercayaannya kita gunakan seperti ini ya. Di sini ada D rata-rata. D rata-rata itu berarti penjumlahan seluruh perbedaan antara grup 1 dengan grup 2 dibagi dengan jumlah sampelnya. Kemudian ini adalah DF-nya. DF-nya itu adalah jumlah sampel dikurangi 1. Kemudian ini ada standar deviasi sampel, rumusnya seperti ini ya. Nah, untuk contoh berikutnya, Departemen SDM Perusahaan A ingin melihat apakah ada perbedaan pada hasil uji program pelatihan. Berikut data hasil ujian. Nah, di sini ada beberapa orang yang mengikuti program pelatihan. Ada 4 orang ya, Sam, Temika, Brian, Mike. Nah, kemudian orang-orang ini itu disuruh mengikuti pretest terlebih dahulu. Jadi ada nilai sebelum dan ada nilai post-test atau sesudah. Nah, di sini disuruh menentukan kira-kira ada perbedaan rata-rata atau tidak ya, dengan menggunakan interval kepercayaan 90%. Nah, ini adalah tabel perhitungannya. Kita masukkan perbedaannya. Kita hitung ya, 85 dikurangi 94, kemudian 94 dikurangi 87, 78 kurangi 79, 87 kurangi 88. Nah, ini. Nah, kemudian kita hitung nilai SD-nya. Nilai SD-nya seperti ini ya. Nilai SD tadi itu adalah nilai perbedaan untuk masing-masing observasi dikurangi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya itu gimana? Rata-ratanya itu adalah min 4 ini dibagi dengan 4. 4 itu dari jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ada 4. Berarti minus 9 dikurangi minus 1. Nilainya dikuadratkan sampai ke yang baris terakhir, minus 1 min minus 1 kuadrat dibagi dengan 4 minus 1. 4 ini adalah jumlah sampelnya. Kita dapatkan nilainya adalah 6,53. Oke, kemudian kita hitung DF-nya atau derajat kebebasan ya. Kita punya nilainya itu adalah 3. 3 ini dari jumlah sampel dikurangi 1. Kemudian ini adalah T alfa per 2-nya, sama dengan 2,353. Coba kalian cek di tabel ya. Nah, sehingga ini adalah interval kepercayaannya. Jadi ternyata nilai rata-rata perbedaannya itu berada di range minus 8,68 sampai 6,68. Oke, kemudian ini adalah hipotesis yang digunakan untuk menguji perbedaan dari dua kelompok ya. Nah, ini kalau misalnya tidak ada beda, berarti mu D sama dengan 0. D itu apa? D itu adalah difference. Berarti mu 1 dikurangi mu 2 sama dengan 0. Kemudian, nah ini ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini DI itu adalah X1I dikurangi dengan X2I. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah nilai kelompok 1 dikurangi dengan nilai kelompok 2. Rumus yang digunakan dalam pengujian uji T berpasangan. Yang pertama ada T statistik atau T hitung, dihitung dengan menggunakan D bar, difference dari perbedaan dari sampel ya, dikurangi dengan perbedaan dari populasi dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar ND atau akar dari jumlah sampel. Kemudian ini adalah rata-rata sampel, ini adalah rata-rata dari sampelnya ya. Karena kita punya dalam bentuk perbedaan rata-rata, dalam bentuk perbedaan nilai ya, berarti D bar sama dengan penjumlahan dari seluruh perbedaan antara grup 1 dan grup 2 dibagi dengan jumlah data. Nah, untuk standar deviasinya seperti ini. Ini contohnya, Departemen SDM ingin menguji apakah program pelatihan yang diadakan efektif atau tidak. Nah, ini yang ditanyakan itu apakah program pelatihan tersebut efektif. Nah, program pelatihan itu dikatakan efektif saat apa kira-kira? Saat nilainya itu, nilai post-testnya ini lebih besar daripada nilai dari pretest. Itu ya. Nah, kalau nggak efektif, berarti ya nilai post-testnya itu istilahnya bisa sama dengan pretest atau bisa juga lebih buruk dari pretest. Nah, ini ya. Kita perlu mendefinisikan pelatihan efektif. Pelatihan efektif itu pasti nilai sesudah dari pelatihan itu nilainya lebih besar daripada sebelum. Nah, kalau secara statistik, maka misalnya nih kita asumsikan nilai sesudah itu adalah mu A. Sesudah itu A, sebelum itu B. Berarti nilai rata-rata A itu harus lebih besar daripada nilai rata-rata
B. Sehingga kita bisa tuliskan mu B dikurangi mu A itu kurang dari 0. Nah, misalnya mu B dikurangi mu A itu adalah nilai dari mu D. Berarti mu D-nya ini kurang dari 0. Nah, sehingga hipotesis alternatifnya itu adalah mu D kurang dari 0. Tadi kan ditanyakan pelatihannya efektif atau tidak ya. Berarti pelatihan efektif ini kan merupakan hipotesis yang kita miliki, pertanyaan yang kita miliki. Berarti nilainya itu mu D kurang dari 0. Nah, sehingga ini adalah hipotesisnya yang kita miliki. Kita sudah punya clue di hipotesis alternatifnya mu D kurang dari 0, maka untuk H0-nya itu adalah pernyataan kebalikan dari HA. Kemudian kita masukkan nilai alfa dan DF-nya ya. Alfa 0,1, DF-nya berarti jumlah sampel dikurangi 1, yaitu 3. Nah, ini adalah gambar dari kurvanya. Karena ini adalah satu sisi, hipotesis satu sisi, maka kita hanya fokus di satu sisi saja. Ini ya, dengan menggunakan alfa 0,1, maka kita dapatkan nilai T tabelnya itu minus 1,638. Oke, ini tabel perhitungannya sama seperti yang sebelumnya ya. Kita lakukan perhitungan 85 dikurangi 94, maka perbedaannya berapa? Itu ya, 94 minus 87. Berapa? Nah, ini kita hitung di sini ya. Kemudian kita dapatkan totalnya. Nah, untuk menghitung rata-ratanya berarti minus 4 dibagi dengan 4. Seperti itu. Kemudian untuk SD-nya ini atau standar deviasi dari perbedaan tersebut sudah saya jabarkan di slide sebelumnya ya. Nah, kemudian kita sudah dapatkan ini ya, sudah dapatkan T statistikanya. Maka kita T tabelnya. Maka kita perlu menghitung T statistik atau T hitungnya. Nah, D bar ini adalah rata-rata dari perbedaan sampel. Kemudian D0 ini, D besar ini berarti adalah rata-rata milik populasi. Rata-rata milik populasi kita lihat di hipotesisnya. Nah, ini kan karena ini 0 berarti di sini 0. Nah, uji statistikanya berarti minus 0,306. Nah, nilai ini masuk ke dalam daerah sini, gagal menolak H0 karena kurang dari minus 1,638. Karena lebih besar dari minus 1,638. Ini ya. Sehingga keputusannya gagal menolak H0 pada alfa sama dengan 0,1. Kesimpulannya, maka hasil ujian sebelum dan setelah program pelatihan tidak mengalami perubahan, bahkan memburuk, sehingga program pelatihan itu tidak efektif. Nah, ini adalah perhitungan dengan menggunakan Minitab ya. Nah, caranya seperti apa? Sama seperti yang di satu populasi ya. Kita pilih basic statistik, kemudian di sini kita pilih per TT atau uji T berpasangan. Kemudian kita masukkan data-datanya di sini. Kemudian confidence level, test mean, dan alternatifnya seperti apa. Kalau kita menggunakan ini, kita hanya melihat nilai p-value-nya. Kita bandingkan dengan alfa. Ini adalah soal latihan yang perlu kalian kerjakan di rumah ya. Oke, kemudian perbedaan proporsi dua populasi. Asumsi yang kita miliki yang pertama adalah sampelnya harus independen acak, distribusi normal dengan N dikalikan dengan proporsi pertama itu lebih besar dari 15 ya. Nah, ini syaratnya ya, semuanya harus lebih besar dari 15. Kemudian untuk menghitung interval kepercayaan kita bisa gunakan rumus yang di bawah ini ya. Contohnya, seorang direktur ingin menguji kelayakan kedua metode pengevaluasian kehadiran pegawai. 63 orang dari 78 pegawai menilai metode 1 layak. 49 orang dari 82 pegawai menilai metode 2 layak. Tentukan interval kepercayaan 99% untuk perbedaan persepsi tersebut. Nah, di sini kita lihat ada pembagian persentase ya. 63 orang dari 78 pegawai itu milih metode 1 itu layak. Berarti ada sekitar berapa ini? Sekitar lebih dari 75% ya untuk yang metode pertama. Nah, ini berarti ada proporsinya. Kalau ada proporsinya seperti ini, berarti kita menggunakan uji proporsi. Nah, ini ya. Untuk P1 itu berarti yang metode 1.
metode 1 layak, berarti 63 dibagi 78 sekitar 0,808. Nah, untuk peluang kebalikannya berarti untuk Q1 berarti kita mengurangi 1 dengan 0,808, kita dapatkan nilai segini ya. Kemudian untuk yang P2 sama seperti P1, jadi seperti ini. Kemudian kita dapatkan, kita masukkan dulu ke rumusnya, kemudian kita dapatkan angka segini ya, 0,029 itu adalah batas bawahnya, kemudian batas atasnya adalah 0,391. Jadi tinggal dimasukkan aja ke rumus yang tadi. Cuma di sini yang perlu kalian garis bawahi itu adalah dalam mencari proporsinya ya. Jadi kita nggak boleh salah untuk menentukan proporsi populasi pertama dan proporsi populasi kedua. Nah, untuk hipotesisnya, kalau tentang proporsi ini ya, kalau tidak ada beda atau tidak ada perbedaan, maka H0-nya P1 minus P2, kemudian HA-nya kebalikan. Nah, seperti ini. Kalau lebih dari, berarti P1 minus P2 lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Berarti yang bawah ini H alternatifnya kebalikannya. Pun begitu juga untuk yang terakhir ini ya. Uji statistik perbedaan proporsi dua populasi. Ini adalah perhitungan dari uji Z-nya. Rumusnya seperti ini ya, P1 minus P2 dikurangi P1 min P2 dibagi akar P topi Q topi dikalikan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, nilai P ini itu berdasarkan dari sampelnya ya. Untuk soal yang tadi, masih berkaitan dengan soal yang sebelumnya ya, kira-kira pada taraf signifikan 0,01 apakah ada perbedaan pada persepsi tersebut? Nah, ini ya. Jadi kita menentukan H0 dan HA-nya. Karena kita bertanya-tanya ada perbedaan atau tidak, maka H0-nya sama dengan 0. Gitu. Oke, kemudian kita masukkan nilai alfanya ya. Ingat di sini dua sisi, maka di sini kita punya dua daerah penolakan. 0,01 otomatis dibagi 2, ada 0,005 dan ada 0,005 sebelah kanan dan kiri dari 0. Kemudian kita cari di tabel uji Z. Nah, ini adalah perhitungannya ya. Perhitungan ini itu didasarkan dari sampel yang didapatkan. Oke, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Nah, di sini P1 minus P2 kok 0. Nah, 0 ini berdasarkan dari hipotesis yang kita punya. Kita mengamati proporsi populasi 1 dikurangi proporsi populasi 2 itu sama dengan 0. Nah, kita punya nilai Z-nya itu plus 2,9. Kemudian kita masukkan, kemudian kita cocokkan di grafik ini. Kira-kira 2,9 ini berada di daerah putih atau ungu. Ternyata 2,9 ini lebih besar dari 2,58, berarti masuk ke dalam daerah penolakan H0. Nah, sehingga kesimpulannya adalah tolak H0 pada alfa sama dengan 0,01. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti terdapat perbedaan pada kedua metode evaluasi tersebut, gitu ya. Ini adalah langkah-langkah dalam menguji proporsi dengan menggunakan Minitab ya. Ini sudah saya kasih contoh-contohnya, sudah saya kasih langkah-langkahnya. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini itu adalah ini, summarize data. Ada trial, ada event. Trial itu adalah jumlah keseluruhan dari kejadian. Kalau event ini adalah jumlah kejadian yang memang ingin kita amati atau kejadian sukses. Gitu. Oke, ini latihan yang perlu dikerjakan. Untuk berikutnya rasio varian dua populasi. Oke ya, nah kita sudah menyelesaikan uji rata-rata, kemudian uji proporsi, dan yang terakhir adalah uji varian. Misalnya kita punya populasi 1 ya. Untuk populasi 1 ini kalau kita pengen menguji variansnya, maka kita ambil sampel acak dengan ukuran N1 dan kita bisa menghitung nilai dari varians sampel pertama. Kemudian untuk populasi kedua kita ambil secara acak dan dengan ukuran N2, maka kita bisa menghitung nilai dari varians sampel kedua. Nah, kemudian kita menghitung nilai F hitungnya ya. F hitung itu berarti S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat.
Nah, untuk uji F itu seperti apa gambar distribusinya? Nah, ini ya gambar distribusinya seperti ini. Jadi tidak seperti yang uji T dan uji Z. Asumsinya masih sama ya, bahwasannya populasi itu harus terdistribusi secara normal, kemudian sampelnya sifatnya independen dan acak. Hipotesisnya ini untuk yang tidak ada perbedaan, kalau yang ini itu adalah untuk yang lebih besar. Sama seperti sebelumnya, bahwasannya H0, pernyataan H0 dan HA itu selalu berkebalikan. Untuk pengujian statistikanya, maka kita lakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabelnya ya. Karena kita punya dua populasi, maka untuk menghitung derajat kebebasannya ada dua, ada V1, N1 dikurangi 1, berarti derajat kebebasan populasi 1 itu sama dengan jumlah sampel pertama kurangi 1. Kalau untuk yang kedua berarti jumlah sampel kedua dikurangi 1. Kemudian kita bisa lihat datanya di distribusi F. Oke, ini ya. Jadi ini adalah pengujian F-nya. Nah, di sini sama seperti yang tadi, bahwasannya kalau daerah ini ada daerah penolakan H0 dan ada daerah penerimaan H0 ya. Penerimaan H0 itu berarti yang warna putih, penolakan H0 ini berarti yang di sini warna pink ini ya. Oke, kemudian untuk mencari nilai yang di sebelah sini, itu berarti bisa kita lihat di tabel alfa per 2, V1 dan V2 gitu ya. Tapi kalau nilainya itu berada di posisi sini, maka lower kan, atau lebih kecil. Berarti ini V1, V2. Berarti kita perlu membagi 1 dengan nilai yang ini tadi. Oke, lanjutan dari permasalahan yang sebelumnya, misalnya kita pengen tahu nih kira-kira terdapat perbedaan atau tidak ya di variansi dari hasil yang diperoleh NYSE dan Nasdaq pada level signifikan 0,05. Di permasalahan yang tadi kita bisa merumuskan H0 dan HA ya. H0-nya itu berarti berkaitan dengan anggapan atau dengan pertanyaan kita kira-kira variansinya sama atau tidak. Maka H0-nya kita tuliskan varian 1 sama dengan varian 2. Kemudian alternatifnya varian 1 tidak sama dengan varian 2. Nah, alfanya 0,05, kemudian V1-nya 20, V2-nya sama dengan 24. Untuk mencari nilai F tabelnya ya, kita kan punya F upper dan F lower, F atas dan F bawah. Nah, kemudian untuk mencari F atas, kita masukkan aja nilai alfanya 0,025, V1 20, V2-nya adalah 24. Nilainya 2,33. Nah, untuk yang di F lower, kita nggak boleh menggunakan nilai ini. Karena apa? Karena kurvanya ini tidak simetris. Sehingga kita perlu membagi 1 dibagi dengan F 0, FU 0,025, 24,20. Nah, ini 1 dibagi 2,41. Nilainya adalah 0,415. Nah, kemudian ini ya, berarti kita punya batas ini 0,415 dan 2,33. Kemudian kita hitung uji F-nya. Nah, ini uji F-nya ya. Uji F-nya itu berarti varian sampel 1 dibagi dengan varian sampel 2. Kita dapatkan nilai 1,25. Kemudian 1,25 ini masuk ke daerah mana kira-kira? Pastinya masuk ke dalam daerah yang gagal menolak H0. Berarti kesimpulannya bahwasannya tidak terdapat perbedaan pada varian dividen NYSE dan Nasdaq. Seperti itu. Ini adalah penyelesaian uji varians dengan menggunakan Minitab. Jadi caranya itu kalian perlu ini ya, klik basic statistik, kemudian pilih dua variansis ya. Kemudian kalian masukkan data-datanya di sini. Oke, cukup simpel, tinggal membandingkan p-value-nya aja. P-value-nya 0,589, kita bandingkan alfa. Alfanya tadi 0,05. Berarti karena p-value-nya lebih besar daripada alfa, maka H0-nya adalah gagal ditolak. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.